teman-teman. Seharusnya mahasiswa angkatan tahun 2018 pada saat ini sedang merasakan hangatnya kebersamaan dalam melakukan kuliah kerja nyata. Namun, ada yang berbeda. Pandemi COVID-19 mengharuskan kita mahasiswa melakukan kegiatan KKN ini secara mandiri. Semuanya harus serba online dan tidak ada tatap muka. Dan inilah cerita saya dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata mandiri. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, ini adalah Desa Marga Mekar. Desa Marga Mekar ini terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di desa ini saya dibesarkan, dan di desa ini juga saya bersekolah. Di desa ini mempunyai gedung atau aula serbaguna yang diberi nama Sorga Desa Marga Mekar. Beberapa fasilitas lainnya yang ada di desa ini adalah sekolah, kemudian ada juga lapangan sepak bola dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ibu, gimana sih sistem pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan? Apakah itu menggunakan daring atau luring? Daring. Melalui daring ya? Iya. Terus biasanya nih, berapa lama kegiatan daring itu dilakukan? Dari jam 8 sampai jam 12. 8 sampai jam 12, Ya. jadi kurang lebih 4 jam ya? Terus bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran daring tersebut? Pertama-tama baca doa, Ya. isi absen. Biasanya ngisi absennya itu di mana? Di Google Chrome. Di Google Chrome, di Google Form ya. Ya. Terus? Isi absen, ngerjain tugas. Terus nih, apa aja nih biasanya aplikasi yang digunakan ketika pembelajaran sedang berlangsung? Menggunakan aplikasi apa saja? WhatsApp group, terus masuk ke Google Chrome. Oh iya. Apakah ibu selalu mendampingi anaknya ketika pembelajaran daring itu sedang berlangsung? Selalu menemani dari awal sampai selesai. Ada nggak sih mata pelajaran atau materi yang ibu nggak bisa, nggak ngerti gitu buat dipelajarin ke anaknya? Soal matematika soalnya sulit dijelasin ya. Ada nggak kendala selama ibu selama ibu daring bersama anak ibu? Kendala? Iya, kendalanya apa aja? Kendalanya kadang HP-nya suka error. Oh iya. Kadang kuotanya habis. Kemudian nih, bagaimana cara guru memberikan materi nih? Iya, dikasih di grup WhatsApp. Kadang Pokoknya, melalui modul juga. kadang apa sih tugas yang biasanya diberikan oleh guru? Misalnya menulis atau gimana? Menulis, membaca, mengisi jawaban. Apabila pembelajaran daring berlangsung terus-menerus, bagaimana nih cara ibu memberi motivasi kepada anak agar belajarnya tidak bosan gitu, Bu? Mengasih semangat terus, menemani belajar selama pandemi itu. Oh iya. Seperti apa sih harapan ibu ya untuk pembelajaran di masa pandemi ini, pandemi COVID? Ingin cepat-cepat tatap muka. Nah, yang terakhir, Bu, apa yang dibutuhkan ibu nih untuk menemani anaknya ketika belajar daring? Biasanya apa? Pertama mah ponsel, ya, HP. Kedua mah kuota gitu. Ya, terima kasih Bu untuk
waktunya ya Bu. Iya, sama. Semoga solusi dari dan saran dari saya bermanfaat juga ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua saya, yaitu dengan Ibu Sawitri. Atau mungkin kali ini saya ingin bertanya pembelajaran anak Ibu ketika masa pandemi ini. Jadi kalau metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah anak Ibu seperti apa? Daring. Terus pembelajaran daring itu sebiasanya dalam satu hari itu berapa lama? Kira-kira 1 jam. Kadang lebih kalau anaknya suka rewel. Terus nih, kalau dari tahapan-tahapan pembelajaran daring itu biasanya seperti apa? Lihat di grup Iya. ada pemberitahuan berbentuk soal atau buku tema yang difotoin sama Iya, gurunya, terus dikerjakan. Kalau di sekolah Ibu, di sekolah anak Ibu nih, dalam pembelajaran daring itu menggunakan aplikasi apa saja? WhatsApp grup sama YouTube. Untuk pembelajaran daring ini, apakah Ibu selalu mendampingi? Alhamdulillah saya selama belajar daring selalu mendampingi, soalnya kan masih kecil, jadi kalau dibiarkan sendiri ya kemana aja, kadang-kadang main permainan atau nggak belajar gitu. Cara pemahaman Ibu dalam memberikan pemahaman kepada anak soal pembelajaran gimana nih Bu? Ya dijelaskan dulu sedikit-sedikit, ya selalu dijelasin, selalu diberi penjelasan gitu. Kalau menurut Ibu sih ini kendalanya itu apa sih? Ya kendalanya mah kuota, kadang-kadang HP-nya yang rudet gitu ya. Kalau misalnya nih anak Ibu itu daringnya lama gitu ya Bu. Ya. Nah gimana sih cara Ibu memotivasi anaknya supaya semangat terus belajar gitu? Ya ngasih semangat, kadang-kadang ya apa itu teh dibujuk sama uang jajan atau dikasih apa gitu. Terus nih kalau untuk melihat pembelajaran daring seperti ini, apakah ada peningkatan atau justru malah ada penurunan nih dari prestasinya? Kalau dari prestasi ya otomatis menurun ya, soalnya banyak dibantu sama orang tua. Oh iya, mungkin itu ya Bu wawancara dari saya. Mohon terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin cukup sekian saja wawancara dari narasumber kedua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya telah bersama dengan narasumber saya yang ketiga. Beliau adalah Ibu Sri ya, Ibu Sri Andriani. Mungkin di sini saya akan mewawancarai sedikit mengenai pembelajaran anak Ibu di masa pandemi ini ya Bu. Oke, langsung saja. Untuk sistem pembelajaran yang diterapkan kepada anak Ibu itu dari sekolah itu berbentuk seperti apa Bu? Daring Pak, daring. Oh iya, daring ya. Terus untuk pembelajarannya sendiri itu biasanya berlangsungnya kira-kira berapa lama sih? Dari jam 7:30 sampai jam 12-an, paling berapa jam ya? Paling 4 jam sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam ya. Terus untuk tahapan-tahapannya sendiri nih seperti apa sih Bu? Absen dulu. Iya. Udah absen baru kalau udah banyak yang masuk ke link WA absen baru muncul pembelajaran. Udah materi langsung ada tugas, biasanya begitu. Apakah Ibu nih selalu mendampingi atau kadang gak ada waktu atau jarang gitu ya untuk mendampingi anaknya ketika belajar dari? Kalau sering sih enggak, kalau kadang juga enggak, cuman pas tengah-tengah gitu, cuman dari awal sampai akhir enggak gitu. Pasti mendampingi mah sering gitu, tapi enggak dari awal sampai akhir. Untuk mata pelajaran atau materi sendiri apakah ada yang
tidak dipahami atau kurang mengerti gitu? Ada materi yang nggak Materi yang nggak dimengerti, coba lihat-lihat di Google kan caranya gimana, baru mendapat pengarahan ke si anak. Cara ibu memberikan pemahaman seperti apa ke anaknya? Paham? Dijelaskan dulu seperti ini, contohnya gini, kalau pelajaran ini misalnya si anak bertanya sama saya, Ya. Mah apa ini gimana jawabannya, dijelaskan gimana contohnya gimana. Terus nih kalau kendalanya sendiri atau hambatan apa saja sih, apakah ada? Ya HP-nya kan harus HP yang sekarang. Terus Belum selain dari kendalanya ya HP? kuota. Oh iya, terus kalau dari segi prestasi, apakah dengan pembelajaran daring ini membuat anak ibu prestasinya meningkat, menurun atau tetap gitu? Kalau saya mah dibilang menurun enggak, dibilang meningkat juga enggak. Jadi rata gitu ya? Iya, tapi cuma alhamdulillah lah masih. Selanjutnya nih Bu, bagaimana sih harapan ibu untuk pembelajaran saat ini? Ya kalau dibilang mah ya pengen tatap muka, Iya. soalnya daring kata saya mah gak efektif, materi terus kan tanpa penjelasan si anak jadi paham gimana ya, disebut paham kata saya mah enggak. Iya. Jadi menulis terus tapi penjelasannya Jadi kurang. kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Asep Saifuddin. Kebetulan saya kepala sekolah SD Malabar 3. SD Malabar 3 dibangun tahun 1982. Keadaan guru sekarang 6 orang. Nah, untuk SD Malabar 3 ini luas tanah yang dipakai ini adalah 1.650 meter persegi dan luas bangunan sekitar 600 meter persegi. Nah, itu mungkin sekilas info dari saya sebagai kepala sekolah SD Malabar 3 mengenai keadaan situasi Malabar 3 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mungkin saya di sini memenuhi salah satu tugas KKN saya, dan mungkin sekarang saya mau mengobservasi dan mewawancarai Ibu sedikit. Nama saya Repi, nama Ibu? Nama saya Ranti. Oh iya, Ibu sudah berapa lama mengajar di sini? Saya ngajar di sini kurang lebih udah mau 3 tahun lebih. Terus kalau metode pembelajaran, sistem pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu apa? Sistem pembelajaran yang sekarang diterapkan di sekolah tentu daring ya, karena sedang adanya masa pandemi pasti kita menyesuaikan dengan keadaan ini. Daring ya. Terus kalau apa sih namanya kesiapan Ibu sama sekolah di dalam melaksanakan pembelajaran daring ini seperti apa? Untuk kesiapan bisa dibilang hanya 50% ya, karena kita sebagai pihak sekolah siap tidak siap harus siap karena adanya pandemi seperti ini. Oh ya, jadi siap tidak siap harus siap ya, Iya, seperti itu. betul. Terus kalau fasilitas nih, fasilitas sekolah dalam
menghadapi pembelajaran daring ini seperti apa? Apakah sudah memadai? Cukup memadai karena kita dari pihak sekolah memberi pinjam buku paket kepada peserta didik agar memudahkan ya, serta dengan koordinasi lewat grup WhatsApp agar murid tidak terlalu bingung hal apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Oh, iya. Terus kalau dari sistem penilaian seperti apa itu menilainya Ibu? Kalau sistem penilaian di sini saya paling pengumpulan tugas 1 minggu sekali, tetapi lewat orang tua murid karena untuk anak didik kita mengurangi untuk datang ke sekolah ya, gitu. Ya, kalau kendalanya bagi Ibu gitu, bagi guru seperti apa? Kendalanya cukup lumayan banyak ya, salah satunya kita gak bisa mengawasi gimana sih perkembangan anak itu. Terus terkadang jika ada tugas pun kita kan nggak tahu itu yang mengerjakan itu siapa. Terkadang kalau di rumah otomatis kebanyakan anak itu dikerjakannya oleh orang tua seperti itu. Kalau kendala untuk anaknya nih seperti apa? Kalau untuk siswa yang pertama mungkin HP ya. Iya. Yang kedua kuota, karena jika misalnya punya HP kadang orang tua kan nggak bisa memenuhi untuk kuota. Jika misalnya HP ada, kuota tersedia, tapi sinyal yang kurang stabil kalau di daerah kita. Oh iya. Terus nih kalau upaya Ibu dalam menghadapi atau mengatasi kendala-kendala tersebut seperti apa? Untuk mengatasinya pada dasarnya kita kembali lagi pada orang tua siswa ya. Jadi kita saling berkoordinasi, disesuaikan dengan keadaan orang tua siswa beserta siswanya. Oh iya. Mungkin cukup sekian Ibu. Terima kasih sudah membantu. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Rasianti sebagai kepala sekolah di SD Kertabakti ini. Saya ingin memperkenalkan SD Kertabakti ini yang beralamat di Babakan Kiara, RT 1 RW 5, Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan. Adapun SD ini, SD Kertabakti, dibangun pada tahun 1981 yang memiliki luas tanah 1.800 meter persegi dengan bangunan sebanyak 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah atau ruang guru, dan 1 ruangan perpustakaan, juga dilengkapi dengan jamban 3 buah. Juga SD Kertabakti ini pada tahun tahun ajaran ini, tahun 2021, memiliki siswa sebanyak 102 orang siswa laki-laki dan 90 orang siswa perempuan, dengan jumlah seluruhnya 192 siswa, dan memiliki 6 orang guru kelas, 2 orang guru mata pelajaran, juga 1 orang kepala sekolah, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang tenaga pustakawan, juga 1 orang operator sekolah atau tenaga pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di SDN Kertabakti bersama dengan Ibu Yuni. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revi. Mungkin saya di sini sedang memenuhi salah satu tugas saya, yaitu KKN, untuk mengobservasi dan mewawancarai seperti apa sih pembelajaran di sekolah ini gitu-gitu ketika masa pandemi ini. Mungkin langsung saja ya Bu. Ya. Ibu sudah lama mengajar di sini? Saya dari tahun 2003, berarti udah 18 tahun. iya 18 tahun ya. Oh iya. Terus untuk sistem pembelajaran sendiri yang Ibu terapkan kepada anak itu seperti apa? Kalau saya kan bukannya kelas 1, jadi saya melaksanakan pembelajaran bukan hanya dari saja, tapi dengan guru kunjung. Jadi emang setiap hari ada komunikasi melalui WA, tapi seminggu sekali saya mengunjungi kelompok mereka untuk bertatap muka langsung di rumah salah satu murid. Jadi per kelompok ya maksimalnya 5 orang saya berkunjung untuk memeriksa untuk pembelajaran, karena kan kelas 1 tidak mungkin hanya dari saja, karena saya belum mengenal. Kalau hanya dari daring, saya tidak bisa mengenal karakter anak, saya tidak bisa mengenal bagaimana sifatnya. Nah, makanya saya melaksanakan guru kunjung seminggu sekali per kelompok. Iya. Kalau untuk kesiapan Ibu sama sekolah, apa sih menghadapi pembelajaran ini? Pembelajaran daring ya. Iya. Kalau pembelajaran daring saya siapkan mungkin hanya dari kuota ya, paling kuota, terus materi pembelajaran juga saya persiapkan, karena kan kalau daring tiap hari harus melalui WA, jadi siapkan. Terus ada juga saya kan melakukan berkunjung, jadi saya siapkan juga tugas-tugas untuk 1 minggu. Iya. 1 minggu. Kadang kalau yang mereka punya HP, punya WA grup, mereka tiap hari ngirim tugas, difotokan hasil dari siswa itu. Saya yang menilai melalui WA, tapi yang tidak punya HP, karena tidak semua siswa di sini punya HP. Jadi saya menilainya melalui berkunjung tadi. Jadi materi saya siapkan, ya walaupun saya terbatas Terus untuk fasilitas sendiri untuk pembelajaran tersebut, apakah sudah memadai? fasilitas di sana belum, sangat belum, karena kalau kita dituntut dari tidak mungkin dari 25 siswa mungkin hanya berapa yang punya HP. Ada juga kadang anak di rumah ada HP, tapi bukan HP sendiri, HP orang tua kan pagi-pagi harus kerja, nggak mungkin menemani anak belajar dari pagi sampai jam 10 sementara mereka tidak bekerja ke kebun. Jadi kurang memadai fasilitas untuk dari Kalau untuk penilaiannya sendiri seperti apa Bu sistemnya itu? sistem penilaiannya kalau dari HP mereka memotongkan hasilnya, tapi kebanyakan tidak difotokan pas jam pelajaran, jam 8 malam baru dikirim. Terus kadang ada pagi-pagi, kadang ada Bu ini 3 hari karena saya nggak punya kuota, 3 hari baru dikirim. Itu kalau untuk berkunjung saya berkunjung ke sana, karena mereka tidak memungkinkan karena tidak punya HP, saya berkunjung, saya menilai, saya langsung dari sikap mereka, dari segala macam mereka di rumah kelompok tersebut. Kalau kendalanya untuk Ibu sendiri untuk sebagai guru gitu seperti apa? Kendala pembelajaran daring. Iya. Kendalanya dalam penilaian, saya tidak bisa maksimal menilai anak-anak. Mungkin kalau guru kunjung bisa ya, Iya. tapi kan tidak maksimal, hanya seminggu sekali. Jadi saya hanya menilai minggu itu aja, seminggu sekali. Kalau dari daring kan saya hanya melihat dari foto, kan nggak tahu apakah mereka mengisinya sendiri atau diisi sama orang tua, nggak tahu. Nah, ya itu sih kendalanya. Terus kalau untuk siswanya sendiri seperti apa? Ada kendalanya Bu? Iya tadi kuota. Kuota sama HP paling Bu? Iya, kuota HP terus jaringan. Karena di sini juga kan rumahnya di daerah Babakan Kiara Cinangsi itu banyak yang di bawah-bawah. Iya. Barisan juga
jaringan. Makanya saya melakukan dicampur dengan guru kunjung karena kasihan mereka kalau terpaksa daring nggak bisa. Ya. Ya, Terus upaya ibu sendiri nih secara pribadi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut seperti apa Bu? yang guru kunjung tadi. Berkunjung tadi jadi seminggu sekali gitu. Seminggu sekali mereka dikunjungi untuk sharing dengan orang tuanya. Terus saya juga bisa menilai nilai membaca, nilai menulis. Ya kan guru kunjung kelihatannya anak bagaimana nulis huruf nulis segala macam. Kalau dari kan kelihatan. Iya. Saya guru kunjung tiap seminggu sekali. Jadi setiap hari ada guru kunjung. Saya beda kelompok. Jadi setiap hari saya mengunjungi mereka. Beda-beda kelompok. Mungkin cukup sekian wawancara yang saya lakukan. Terima kasih banyak sudah membantu dan meluangkan waktunya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam potong goreng. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi sektor paling rentan terkena hantaman pandemi COVID-19. Pandemi ini telah memberikan pukulan telak bagi para pelaku UMKM. Di Pangalengan, pelaku usaha UMKM warung seblak mengaku mengalami penurunan omset hingga hampir 50%. Pasti ada berkurang, malah lebih berkurang. Dari tadinya per hari penghasilan 2 juta, sekarang paling 1.400.000, kadang bisa pindah 300. Dampak yang sama dirasakan oleh Ibu Sisi, pemilik usaha warung pojok Al Yuna, mengaku omsetnya turun hingga 80% akibat pandemi COVID-19. Agar usaha tidak gulung tikar, UMKM tersebut terpaksa mengeluarkan pegawai dan dikelola oleh sendiri. Dulu penghasilan rata-rata misalnya seharinya itu lumayan lah ya gitu, apalagi misalnya punya pegawai sampai 2 kan itu berarti lumayan banget ya. Sekarang udah ada pandemi ini sampai penurunannya tuh hampir 80% gitu. Untuk lebih jelasnya, sekarang saya akan melakukan observasi dan wawancara kepada 2 pelaku UMKM tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ibu, ini usaha yang Ibu buka ini apa sih Bu? Warung seblak. Warung seblak. Kurang lebih sudah berapa tahun didirikannya? Dari tahun 2016, awal 2016. Berarti kurang lebih udah 5 tahunan ya Bu. Terus kalau yang memotivasi Ibu untuk membuka warung seblak ini apa sih Bu? Awalnya cuma coba-coba menyalurkan bakat memasak saya, Ya. tapi lama-lama menjadi kebutuhan sehingga masih berjalan sampai sekarang. Oh, terus penghasilannya juga lumayan gitu ya Bu dari Ya, seblak ini. alhamdulillah ya. Terus kalau dari adanya pandemi COVID-19 ini kan pasti apa sih namanya, memberikan dampak sama kendala ya Bu, entah itu terhadap UMKM atau apapun. Terus kalau menurut Ibu dari dampak dari pandemi COVID ini kepada usaha Ibu apa Bu? Kalau dampak lebih ke penghasilan yang berkurang karena pandemi ini mengakibatkan perekonomian berubah terus. Kendalanya bahannya yang tidak banyak menjadi berkurang, tapi harga sama seperti Jadi harganya
harga bahan sama seperti Sama, sebelum cuman ada pandemi, isinya berkurang. cuma isinya sama kualitas lebih Berkurang. itu berkurang ya Bu. Iya. Kalau dari penghasilan sendiri yang dirasakan Ibu terhadap usaha Ibu ini berapa sih, ada perubahan gitu sebelum ada pandemi sama sesudah ada pandemi ini? Pasti ada berkurang, malah lebih berkurang. Dari tadinya per hari penghasilan 2 juta, sekarang paling 1.400.000, kadang 1.300.000 per hari. Berarti lumayan banyak ya Iya, Bu iya. dampak ininya apa namanya penghasilan pengurangannya ya Bu. Iya, iya. Ini kalau dampak dari pandemi ini apakah mempengaruhi jam buka usaha Ibu, warung sebelah Ibu? Iya, sangat mempengaruhi. Dari sebelum pandemi buka jam 9 sampai jam 8 malam. Iya. Sekarang sesudah pandemi bukanya jam 10 sampai jam 5 sore. Jadi Berarti- awalnya buka jam 9 tutup jam 8 malam, sekarang jadi jam 10 sampai jam 5 sore. 5 sore, iya. Iya. Nah, kemudian nih kalau cara Ibu dalam mengatasi kendala-kendala yang tadi itu seperti apa Bu? Mungkin lebih baik berhati-hati karena adanya pandemi sekarang ini. Kemudian kami lebih memperhatikan kebersihan. Kebersihan sama kesehatan Iya, kan itu iya. yang paling penting ya Bu. Iya, Ada lagi nggak Bu sih kendala cara mengatasinya? nggak ada sih. Jadi mungkin seperti itu saja ya Bu. Kemudian yang terakhir nih Bu, harapan Ibu sebagai yang mempunyai usaha UMKM seperti ini, seperti apa Bu terhadap adanya pandemi ini? Harapan saya ingin pandemi ini segera berakhir supaya perekonomian di seluruh pedagang di sini menjadi lebih baik. Karena pandemi ini sangat bisa dibilang sangat merugikan ya Bu. Iya, iya. Jadi tidak jauh berbeda ya sama semua orang ingin pandemi ini segera berakhir ya. Iya. Terima kasih Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, siap. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu ini buka usaha apa sih Bu? Saya buka usaha seblak dan goreng-goreng lain, ada yang manis, ada yang asin gitu. Udah berapa lama Bu buka usaha ini? Kalau nggak salah sekitar 5 tahun lebih apa 6 tahun kurang lah gitu. Jadi lupa lumayan lagi. lama ya Bu. Terus kalau yang memotivasi Ibu untuk buka usaha ini awalnya apa Bu? Awalnya sih ingin bantu suami buat bikin usaha ini, tapi makin kelamaan mungkin kan karena penghasilan lumayan, jadi jadi bukan usaha sampingan lagi gitulah, jadi yang utama lagi sekarang. Gitu. Terus kalau Ibu merasakan ada dampak atau kendala nih sesudah ada pandemi ini terhadap usaha Ibu? Banyak sekali. Seperti apa Bu? Kalau dampaknya dulu kan saya punya pegawai tuh sampai 2. Sekarang mah saya juga tungguin sendiri gitu. Soalnya kan mungkin dampaknya dari corona ini penghasilan kan pasti menurun banget gitu ya. Jadinya sekarang tuh dampaknya dulu bisa gaji pegawai, sekarang nggak bisa. Jadi sama sendiri aja. Ya. Terus kalau penghasilan Ibu dari warung ini sebelum ada pandemi sama sesudah ada pandemi ini seperti apa Bu? Dulu penghasilan rata-rata misalnya seharinya itu lumayan lah ya gitu. Apalagi misalnya punya pegawai sampai 2 kan itu berarti lumayan banget ya. Sekarang udah ada pandemi ini sampai penurunannya tuh hampir 80% gitu. Dari berapa? Dulu tuh rata-rata tuh sehari bisa dapat 2,5. Kalau hari libur tuh hari libur itu saya bisa nyampe 1,5 juta per hari gitu. Kalau sekarang pokoknya 80% lah, hampir nurun banget gitu. Nurunnya gede ya Bu? Lumayan banyak. Nurun pisan. Terus apakah dampak pandemi ini membuat jam buka sama tutup usaha Ibu menjadi berubah? Berubah pisan. Soalnya
dulu hari Minggu kan buka tuh hari, misalnya kalau Senin sampai Sabtu tuh biasanya nggak terlalu rame, tapi hari Minggu kita jadi apa? Jadi acuan gitu. Misalnya dari Minggu kita pasti dapat gede gitu. Kalau sekarang kan hari Minggu nggak boleh buka. Soalnya katanya rame kan. Kemarin aja sempet tuh buka sekali waktu hari Minggu, kelihatan rame ditutup lagi gitu. Jadi memang perubahan jam juga sangat pengaruh. Jadi berpengaruh ke jam buka juga ya Bu, sama jam tutup. buka. Terus kalau cara Ibu untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi gimana Bu? Gimana ya? Kalau cara mengatasinya mah sih yang pasti berdoa pasti ya. Itu mah berdoa. Yang kedua mungkin dulu kalau misalnya itu saya kan nyimpen bahan di kulkas buat sehari itu di apa? Ada stok gitu ya. Kalau sekarang dadakan. Soalnya kalau misalnya ada stok jadi basi lagi. Gitu. Terus harapan Ibu untuk kedepannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini seperti apa khususnya untuk usaha Ibu gitu? Yang pertama pastinya pengen cepet pandemi ini berakhir ya gitu. Yang kedua mudah-mudahan pemerintah lebih menyeluruh memberikan bantuan gitu. Soalnya saya dengar misalnya kemarin aja yang dapat bantuan yang ini enggak kayak gitu. Jadi pastilah yang paling ini mah dapat apa? Bantuan dari pemerintah, itu sih yang utamanya gitu. Soalnya kan kita misalnya per hari sepi banget, udah nggak dapat apa-apa lagi. Gitu kan, kalau ada bantuan setidaknya buat modal kita masih ada kayak gitulah. Gitu aja sih paling. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.